jangan mengejar masa depan. Gampang kok kalau masa depan ingin didapat, gampang. Tidak usah dikejar masa depan itu. Tarik masa depan ke frekuensi kita saat ini, akan jadi kenyataan. Wah, ini ilmu mahal sebetulnya ya. Ini saya bocor ini. Harusnya bayar ini. Gak apa-apa lah, udah dibocorin. Katanya pahalanya lebih banyak. Wah, saya nggak tahu pahala itu apa. Pahalu saya nggak ngerti. Makanya saya nggak pernah bagi-bagi pahala di sini. Nggak ngerti saya, nggak ngerti. Ya, pokoknya yang saya ngerti, kalau kita menciptakan sebab baik, kita dapat akibat baik. Menciptakan sebab buruk, kita akan dapat akibat buruk. Gitu aja. Dan yang menerima akibat diri kita sendiri. Yang saya tahu itu. Yang pahalu, cari aja sama yang suka obral pahala. Mengapa di Quran surat Al-Kahf itu ceritanya pemuda, bukan pemudi? Pemuda laki-laki, pemudi perempuan. Karena perjalanan ke dalam diri ini perjalanan ruhani, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Makanya kalau di Quran ada kata-kata ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Awas, bukan yang boleh jadi presiden itu hanya laki-laki, bukan. Ruhani pemimpin jasmani. Yang boleh jadi pemimpin adalah mereka yang ruhaninya sudah hidup, yang bisa memimpin jasmaninya. Siapapun itu, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, gak peduli. Gitu. Baru Islam tuh keren, tidak memarginalkan kaum Hawa, karena semua diberi kesempatan yang sama. Yang penting yang ruhaninya sudah bisa memimpin jasmaninya, berhak jadi pemimpin. Tapi yang ruhaninya masih dikendalikan jasmaninya, bahaya jadi pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan. Korupsi, kehormatannya akan jatuh. Oke, lanjut. Oke, pernah dengar gak di Quran surat Al-Waqiah ada kata-kata gini, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Pernah dengar gak itu? Ya. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salama salama qila. Dengung. Ikhfa. Nggak boleh kilan, nggak boleh. Kalau kilan tuh kalau menghadapi huruf idhar, paham ya? Jadi bacanya illa la 2 harokat, qi 2 harokat, la salama salama gitu ya. Silakan Bu Yati. Kayak di TV saya nih. Mereka dikelilingi oleh anak muda yang tetap muda. Makanya saya kasih tahu, kalau orang benar belajar spiritualnya ke dalam, ya, awet muda, sehat, berkelimpahan, nggak pernah sakit, karena dia sudah tahu ilmunya. Karena begitu dirinya sudah positif, tubuh spiritualnya positif, tubuh intuisinya positif, tubuh energinya positif, tubuh mentalnya positif, maka tubuh fisiknya positif. Nanti saya buktikan ya. Tadi sudah ada sharing ya dari sahabat kita, ya, mendengarkan kajian-kajian lagi sakit, ternyata ada beberapa orang yang stroke, kemudian dipasangkanlah ya headset, kemudian mendengarkan kajian terus menerus. Ya, luar biasa, bisa sembuh dari stroke-nya. Jadi artinya kalau seseorang sudah di frekuensi tinggi, sudah di getaran tinggi, sudah di surga, maka dia akan menarik semua yang berfrekuensi tinggi.
menarik orang-orang yang menyenangkan, menarik situasi yang menyenangkan, menarik hal-hal yang menyenangkan. Dia sudah menjadi magnet untuk bisa menarik yang serupa dengan frekuensi dia. Like attracts like. Itu sains. Makanya tidak ada kata-kata yang keluar dari orang yang sudah damai dengan dirinya, kecuali kata-kata yang damai dan mendamaikan. Gak ada umpatan, gak ada hujatan. Gak ada. Orang mau bajunya pakai apa, dandanannya kayak apa, sorbannya sepanjang apa. Kalau yang keluar dari mulutnya adalah hujatan, kebencian, dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia masih tinggal dalam neraka di frekuensi rendah. Tidak bisa direkayasa, dimanipulasi, tidak bisa berpura-pura baik, gak bisa. Baik itu tidak bisa berpura-pura. Baik itu ya harus baik. Jadi kenapa pemuda? Karena yang sedang melakukan perjalanan ke dalam ini adalah rohani. Kenapa pemuda bukan orang tua? Karena siapapun yang melakukan perjalanan rohani ke dalam, maka dia akan energetik, penuh semangat, tetap muda, dikelilingi oleh yang muda dan tetap muda. Jadi umur 35, jalan sudah diseret. Ada apa ini? Itu pasti gambaran, karena tubuh ini cerminan dari kualitas jiwa. Orang yang jiwanya amburadul, fisiknya amburadul. Gampang bacanya, ya. Umur masih muda, matanya berair. Itu masalah jiwa itu. Itu bukan fenomena fisik. Oke? Ya. Saya ingin menyampaikan satu kata-kata bagus ini dari Stephen Leacock. Stephen Leacock mengatakan begini. Kita tidak berhenti tertawa karena kita menjadi tua. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tertawa itu haram, dia harus belajar lagi agama itu. Ternyata tertawa yang penuh dengan kesadaran menghasilkan dopamin, endorfin, serotonin yang menjaga ketahanan fisik, daya imunitas, kebahagiaan. Itu adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh pineal gland. Di sini nih. Kelihatan tuh yang kurang tertawa, senyum berat. Makanya otaknya itu hanya memproduksi hormon-hormon adrenalin. Namanya itu hormon kortisol. Bawaannya negatif aja, ya. Ya, makanya orang yang kayak gitu itu biasanya boros bedak. Ya, udah ditebelin tetap aja kelihatan kan? Gitu. Nah, kita tidak berhenti tertawa karena kita menjadi tua. Awas ya. Jangan pernah mengatakan, karena saya sudah tua saya akan berhenti tertawa. Awas. Makin tua makin sering ya tertawanya. Terutama mentertawakan diri sendiri. Kita menjadi tua karena kita berhenti tertawa. Justru karena berhenti tertawa jadi tua. Garis-garis ininya tuh kelihatan yang kurang tertawa itu. Makanya kalau di tempat saya, di pusat pelatihan hidup sehat, saya mengobati orang-orang sakit dengan meditasi tertawa. Kemarin saya ajak meditasi tertawa, tapi tertawa dengan kesadaran. Yang sakit pinggang sembuh, yang sakit kepala sembuh, yang mahnya kronis sembuh, luar biasa. Setelah itu saya ajarkan bagaimana memprogram air supaya air yang diminum itu menjadi sumber kebahagiaan, sumber kedamaian, sumber keberlimpahan, sumber kesuksesan. Bisa. Karena air itu ternyata menurut Profesor Masaru Emoto bisa menyimpan data. Dia bisa merespon semua emosi yang disampaikan manusia. Makanya hati-hati ketika kalian minum. Makanya orang tua kita dulu kalau ada yang sakit anaknya ambil air, ya mungkin hanya bilang terima kasih air, kamu keren, mungkin gitu aja doanya. Suruh minum udah bagus. Itu bukan ilmu nujum itu bukan bid'ah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi Muhammad. Urusan peradaban di zamanmu mungkin berbeda dengan di zamanku.
Makanya belajar agama terus ke depan, bukan ke belakang. Kalian kalau sudah makan kurma, wih, kayak ahli surga. Kasihan dong tukang nanas. Ya di zaman Rasul orang makan kurma dan nggak ada nanas. Di sana yang tumbuh cuma kurma. Itu tradisi, itu geografi, tidak ada kaitannya dengan spiritual. Ya, kalian tuh rubah ya. Kalau Ramadan buahnya jadi kurma. Sekarang udah nggak beli lagi kan? Kembali lagi ke pisang, nanas. Betul nggak? Aduh, bodoh banget ya. Yuk lihat saya semuanya. Bagaimana supaya tetap muda dan sehat? Tadi apa? Jangan berhenti tertawa. Terutama mentertawakan diri sendiri. Ya. Yang kedua, kendalikan emosi. Kelola perasaan kita. Jaga ketenangan saat kita menghadapi masalah. Itu terutama. Jaga perasaan ketika ada masalah. Jangan perasaan kita jatuh terbawa arus masalah. Saya kasih tahu. Rem di situ. Ketika sakit, jaga perasaan kita tetap sehat. Cepat itu pulihnya. Ketika gagal, jaga perasaan kita tetap sukses. Bangkitnya cepat itu. Makanya perasaan itu seperti bensin. Sedangkan pikiran itu seperti mobil. Dan pikiran tidak ada artinya kalau tidak dikasih perasaan. Nah, pikiran yang diulang-ulang, yang diikat dengan perasaan, itu yang menjadi keyakinan. Itu yang akan membentuk nasib kita. Itu yang akan membentuk realitas. Hati-hati. Hati-hati. Nah, gimana supaya tetap sehat? Menerima kenyataan. Menyadari bahwa ada banyak hal di luar kendali kita. Fokus pada hal-hal yang bisa diubah. Perhatikan saya. Kita terlalu sibuk hidup. Kadang-kadang kita ingin mengendalikan semuanya. Termasuk hal-hal yang sebetulnya di luar kendali kita. Bapak Ibu, orang lain, anak, pasangan hidup, itu semua tidak bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan oleh kita cuma 3. Pikiran kita, perasaan kita, dan keyakinan kita. Yang keempat paling tidak, reaksi kita terhadap mereka, itu bisa dikendalikan. Di luar itu tidak bisa dikendalikan. Jangan ingin mengontrol semuanya. Kalau kita ingin mengontrol semuanya, stres. Ingin semua yang kita kontrol seperti yang kita mau, yang terjadi adalah perlawanan. Apapun yang dicoba dikontrol akan melawan kita. Itu yang menyebabkan kita habis energi selama ini. Karena mencoba mengontrol sesuatu yang sesungguhnya di luar kontrol kita. Ini menyebabkan kita jadi cepat sakit secara fisik. Mengembangkan kebajikan, menanamkan nilai-nilai kejujuran, keberanian, keadilan. Itu yang harus dikembangkan kalau ingin sehat. Jujur, adil, berani. Ini prinsip-prinsip moral yang kalau kita kembangkan kita akan tetap sehat. Membangun ketahanan mental, menumbuhkan ketahanan mental dan kemampuan bangkit dari kegagalan. Gak apa-apa gagal 7 kali, yang penting bangkitnya 8 kali. Paham? Ya? Gak apa-apa gagal 9 kali, bangkitnya 10 kali. Itu aja. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Mereka yang hari ini sukses tidak melihat kegagalan sebagai penghambat, tapi kegagalan justru sebagai pintu masuk untuk meningkatkan kapasitas diri. Ya, tidak ada yang buruk dalam semesta ini. Yang buruk adalah pikiran dan perasaan kita. Hadirin, saya kasih tahu. Tuhan selalu ada untuk kita. Percaya? Ulangi. Tuhan selalu ada untuk kita. Percaya? Dan Tuhan selalu akan memenuhi segala kebutuhan kita. Percaya? Dan Tuhan tidak akan mengikuti segala keinginan kita. Percaya? Karena Dia Maha tahu. Apa yang kita inginkan mungkin berdasarkan ego kita, belum tentu baik buat kita. Tapi Tuhan selalu ada untuk kita. Keilahian bukan sesuatu yang abstrak. Keilahian itu bisa dibuktikan nyata. Karena Allah itu sebetulnya bukan maha gaib bagi yang tahu. Dia maha nyata. Kemanapun kita membalikkan wajah, kita akan selalu melihat wajahnya. Tuhan tidak menuntut diri kita melampaui yang kita ada, yang melampaui yang ada pada kita.
Ingat, Tuhan tidak pernah menuntut kita melampaui yang ada. Makanya hidup itu mengalir saja. Jangan selalu memaksakan keinginan. Tuhan melihat kita dengan cinta. Percaya? Percaya? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, kemudian itu baik bagi kita, berarti Tuhan sedang melihat kita dengan cinta, bukan? Menerima atau menolak? Terima. Makin kita menolaknya, apa yang tidak kita inginkan akan datang berulang-ulang. Tuhan sudah ada dalam diri kita, percaya? Perlu dicari? Perlu dicari? Tidak usah mencari Tuhan. Tuhan bukan batu ali. Ada orang menulis mencari Tuhan yang hilang. Udih, kemana dia? Maka saya pernah WA dia yang nulis buku itu. Emang Tuhan batu ali, saya bilang. Kalau berlian ibu wali kota sih pernah hilang. Katanya itu nyemplungnya di trotoar. Biar trotoar bisa dibongkar nanti. Ada proyek baru. Buat Pak Wali. Jadi sebenarnya kalau ada pembongkaran trotoar itu sebenarnya itu cincin ibu wali itu jatuh. Tuhan selalu ada dalam diri kita. Percaya? Terasa sekarang adanya? Ya Allah. Sekali lagi, hidup penuh makna dan cinta? Hidup penuh makna dan cinta? Yes? Sudah bisa melihat? Yes. Sekarang lepaskan penilaian baik buruk. Benar salah, lepaskan semua itu. Hidup penuh makna dan cinta. Semua yang terjadi, baik itu kita kehendaki kehadirannya, tidak kita kehendaki, semua untuk kebaikanku. Katakan itu. Karena Tuhan melihat kita dengan cinta. Tapi kita melihatnya dengan benar salah baik buruk. Karena kita sempit melihat sesuatu. Dan kita punya kolbu, hadirin. Dan kolbu adalah jendela yang menyatukan diri kita dengan Tuhan. Dan siapapun yang sudah terbuka pintu kolbunya, jendelanya sudah terbuka, maka dia sudah bisa menyatu bermanunggal dengan Tuhan. Jadi sekarang tugas kita apa? Berhenti. Berhenti. Kita terlalu sibuk mengejar. Sekali-kali berhenti dan belajar mendengarkan. Mendengarkan lebih banyak. Maka jika kita melakukan hal-hal yang semacam ini, kita akan menemukan ternyata ruang suci dalam diri kita yang disebut dengan keheningan. Itulah tempat kita menemukan perlindungan sejati di dalam diri. Kita lanjutkan dulu. Tadi baru sampai ayat 10. Maka di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-11 dikatakan fadorobna ala azanihim. Azan pendengaran. Fadorobna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Apa maknanya? Ditutup telinga. Telinga ini adalah sumber keberisingan. Betul? Dan kalau sudah ini berisik, pikiran jadi berisik. Pikiran yang berisik, kita tidak akan pernah mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak akan pernah menemukan tempat perlindungan yang sejati dalam diri. Oleh karena itu, ditutup telinganya beberapa tahun, maksudnya kita diajarkan oleh Tuhan untuk belajar hening. Karena apa? Keheningan adalah ruang suci untuk mendengarkan suara Tuhan yang sebenarnya. Jadi kenapa suara dia tidak terdengar oleh kita selama ini? Berisik. Dan keberisikan berasal dari sini. Makanya disimbolkan dalam Quran surah Al-Kahfi. Tutup telinganya beberapa tahun. Artinya kita harus belajar hening. Hening itu tidak usah pergi ke hutan. Tidak usah sewa tempat untuk mengasihkan diri, enggak usah.
Justru kalau kita bisa hening di tempat keramaian, itulah keheningan yang sejati. Makanya begitu kita sudah hening, mendengarkan suaranya dari dalam, apa kata Tuhan? Summa ba'asnahum lina'lama ayul hizbaini ahsolima libasu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Jadi ketika kita sudah mencapai keheningan, kesadaran kita yang muncul. Bangun namanya, itu kiamat itu. Bangkitnya kesadaran diri, itulah kiamat yang sebenarnya. Gak usah nunggu hancurnya alam semesta ini. Kiamatkan diri kita hari ini. Bangkitkan kesadaran kita yang mati hari ini. Di sini, saat ini, sekarang. Karena itu yang menentukan masa depan kita. Gimana caranya? Hening. Dan nanti akan ada 2 golongan. Kenapa 2 golongan bukan 3 golongan? Hadirin, 2 golongan. Dalam Quran ada kata-kata golongan kanan, golongan kiri. Ada? Di surat Al-Waqiah kan? Ya. Ada golongan kiri, golongan kanan. Kiri di Quran selalu melambangkan jasmani. Kanan selalu melambangkan ruhani. Kiri melambangkan wanita. Kanan apa? Melambangkan laki-laki. Jadi selalu begitu. Bumi melambangkan jasmani. Langit melambangkan ruhani. Makanya bumi kita tidak disebut Bapa Pertiwi. Disebutnya juga Ibu Pertiwi karena bapaknya matahari. Ketika matahari kawin dengan ibu, maka keluarlah berbagai macam tumbuhan. Tumbuhan jadi makanan. Makanan disantap manusia. Jadilah saripati makanan. Keluarlah yang namanya sperma dan sel telur. Atas nama Tuhan diberikanlah cinta kita. Saat ibu bapak kita berpelukan, berpadu 2 sel itu, lahirlah yang namanya kehidupan. Itu kalau tidak ada matahari, tidak ada bumi, tidak ada makanan. Gak ada makanan, tidak ada sperma, tidak ada sel telur, tidak ada manusia. Makanya ini disebut Ibu Pertiwi, ibu kita. Makanya jangan sakiti bumi ini, jangan sakiti. Jangan sampai merintih Ibu Pertiwi ini. Dilobangi, diambil batu baranya, diambil timahnya, diambil ininya, diambil itunya, hutannya dibabat semua. Orang-orang yang tidak sadar, menangis Ibu Pertiwi. Oksigen di bumi ini terus berkurang. Sedangkan manusia butuh oksigen. Kenapa? Karena pohon-pohon yang besar dipangkas habis oleh mereka yang serakah. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Itulah manusia-manusia yang gelap. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia pikir bumi ini adalah warisan buat dirinya. Padahal bumi ini adalah titipan buat anak cucu kita ke depan. Kenapa ada 2 golongan? Ada golongan kiri, golongan kanan. Golongan kulit, golongan isi. Sama. Coba, ketemulah orang yang belajar agama cuma kulitnya aja. Keras, kayak kerang. Keras nggak kulit kerang? Kalau ketelan 1 kerang aja kulitnya, masuk rumah sakit. Tapi kalau ketelan isi kerang, apalagi sampai pakai saus itu, nggak habis-habisnya itu, nggak berhenti makan. Isinya itu lembut, kulitnya keras. Makanya kalau orang belajar agama keras kulit, maka di Quran disebut itu penyakit kulit. Itu penyakit loh kata Quran, harus disembuhkan. Nah tugasnya para nabi, para rasul menyembuhkan 3 penyakit. 1 penyakit kolbu yang tertutup, yang kedua adalah penyakit kulit, ngerti sesuatu kulitnya aja. Yang ketiga adalah penyakit kematian, matinya kesadaran, itu harus dibangkitkan. Itu diabadikan di Quran surat Al-Imran ayat 49. Baik Bapak Ibu, kita lihat ayat ini. Ini Quran surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat yang keempat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat dan ruh naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Jadi perjalanan rohani itu hitungan waktunya beda dengan perjalanan jasmani. Jadi kalau kita mengalami perjalanan rohani, walaupun 1 hari,
hitungan jasmaninya itu 50.000 tahun. Makanya orang-orang yang selalu melakukan perjalanan ke dalam, perjalanan ruhani, memasuki alam nur ala nur. Satu hari di alam cahaya sama dengan 50.000 tahun di alam dunia ini. Dia sudah melakukan perjalanan abadi, perjalanan yang sangat panjang. Beda dengan orang-orang yang hanya berjalan di dunia jasmani. Nah makanya beda hitungannya. Orang yang di dunia jasmani ngitungnya 1 hari. Orang yang di dunia ruhani 50.000 tahun. Karena 1 hari di alam ruhani sama dengan 50.000 tahun. Jadi beda cara perhitungan mereka. Jadi yang berjalan secara jasmani dengan yang berjalan secara ruhani, perhitungannya beda. Pilih yang mana Bapak Ibu? Ya lakukan perjalanan ruhani. Karena 1 hari di sana sama dengan 50.000 tahun. Keren. Makanya malaikat dan ruh naik menghadap Tuhan. Kalau saya jelaskan ya, ini butuh waktu banyak. Tapi saya cuma jelaskan permukaannya saja. Yang saya pentingkan di sini adalah kadar waktunya. Oke, Bapak Ibu. Perhatikan saya sekarang. Betul manusia ini adalah sebuah mikrokosmos? Oke. Susunan organ tubuh manusia persis seperti tata surya. Jantung adalah mataharinya dan semua organ lain itu adalah planet-planetnya. Makanya orang-orang yang selalu penuh dengan cinta, syukur, apresiasi dalam batinnya. Perhatikan tuh. Orang-orang yang selalu cinta, syukur, apresiasi, menghargai orang lain. Perhatikan ciri-cirinya. Sistem kekebalan tubuhnya itu meningkat. Makanya itu yang dikatakan tadi, muda tetap muda. Makanya perlu ya melakukan perjalanan ke dalam supaya kita melakukan proses penyembuhan secara whole, secara holistik. Produksi zat kimia vital meningkat. Zat kimia vital itu apa? Dopamin, endorfin, serotonin, oksitoksin, itu zat kimia vital. Itu untuk vitalitas tubuh. Umur 40 sudah diusir-usir sama istrinya. Kenapa? Kurang jantan. Dikiranya ini masalah fisik. Maka pergilah ke tempat-tempat yang tidak tepat. Itu yang bikin mobil Innova jadi Avanza itu loh. Diurut kan jadi gede. Udah gitu makan aneh-aneh. Minum obat kuat. Minum itu, minum ini. Padahal masalahnya masalah spiritual. Masalahnya masalah energi, masalah mental. Lalu mencari cara-cara penyembuhan yang parsial. Rusak tubuh. Itulah. Meningkatkan vitalitas. Makanya orang-orang yang secara spiritual sudah sehat, dia memiliki kekuatan tenaga yang tidak pernah habis. Tidak pernah merasa lelah. Kadar hormon stresnya menurun. Tekanan darah tinggi turun. Nih, yang tekanan darahnya tinggi. Glukosa habis, semua jadi energi. Pankreas berfungsi dengan bagus. Insulin dihasilkan untuk bisa mengubah gula menjadi energi. Jadi efeknya dari belajar meniti ke dalam, memasuki gua kita yang sebenarnya, itu efeknya luar biasa pada semua aspek kehidupan. Ritme jantungnya jadi teratur. Nih,
Saya tadi pagi sengaja ya, habis lari 7 kilo, saya selfie. Saya kirim di grup, biar pada sadar semua olahraga. Karena hanya olahraga dokter terbaik kita. Saya kasih tahu, olahraga adalah dokter terbaik. Baru pada nyaut semua, ada yang baru mulai olahraga. Kadang-kadang harus diinspirasi seperti itu. Ya, itu. Nah, kita lanjutkan. Tadi sampai ayat 12 kan? Ayat ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan hak. Ini saya sedang cerita apa ini? Cerita Ashabul Kahfi. Dulu apa sekarang? Sekarang. Siapa yang sedang ceritakan? Kita yang sedang melakukan perjalanan ke dalam. Ini kan cerita tentang gua. Cerita tentang gue, bukan cerita sejarah saya. Sejarah itu sudah lewat masa lalu. Masa iya ada orang yang tidak beriman masuk gua, keluar jadi orang beriman? Gua apaan itu? Kalau gua bisa membuat orang beriman, kayaknya kita berbondong-bondong deh masuk ke dalam gua, betul nggak? Dan keluar dari situ tiba-tiba jadi orang beriman begitu? Sadar. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan hak. Gak mungkin Allah menceritakan kisah ini, kisah tentang masa lalu yang tidak bisa kita lakukan hari ini. Pertanyaan saya dari lubuk hati yang terdalam buat Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa menjadi Ashabul Kahfi hari ini? Bisa. Bisa menjadi pemuda yang bisa masuk ke dalam gua? Bisa. Bisakah kita setelah keluar dari gua jadi orang beriman? Bisa. Dia bersama kita lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Tidak pernah Allah mengatakan, aku tinggal di Yordan loh. Nggak pernah. Saya tidak menemukan ayatnya. Tapi Allah mengatakan, aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat nadi leher. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula mereka dengan petunjuk. Luar biasa. Ya. Jadi ayat ini jelas mengatakan innahum fityatun, fityah tadi pemuda, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda amanu birobihim, yang beriman kepada Tuhannya, wazid nahum huda, dan kami telah menemukan, memberikan kepadanya tambahan petunjuk. Lihat Bapak Ibu semuanya di sini. Masuk akal enggak ayat ini? Dia masuk ke dalam diri, dia tahu bahwa Allah bersama dirinya, dia meniti ke dalam diri. Apa yang terjadi? Dia menemukan sejati dirinya. Dia menemukan Tuhannya. Maka dia menjadi orang yang beriman. Kepada siapa? Kepada Tuhan mereka. Karena mereka sudah tahu, sudah ketemu, sudah mengenal Tuhannya, sudah melakukan perjalanan ke dalam. Keren gak ayat ini? Keren apa tidak? Pernah gak baca ayat ini? Kapan? Sekarang baru baca. Nih, belum pernah malah. Ada juga yang pernah baca ayat ini setiap hari Jumat supaya rezekinya banyak. Ya, habis sholat duha baca surat Al-Kahfi 3 putaran, tambah miskin. Karena cuma baca Arabnya aja, ngerti enggak? Tapi kalau baca isinya nih, oh iya, sumber kekayaan saya ada di dalam. Karena Allah saya maha kaya. Dan saya harus menemui dia yang bersama dengan saya. Saya melakukan perjalanan ke dalam gua. Saya harus menjadi Ashabul Kahfi. Mengubah nasib dari dalam. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Bukan beriman pada yang lain. Kepada Tuhan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah bertemu. Sudah mengenal dengan Tuhannya. Bukan sekedar itu. Wazidnahum huda, dan kami tambah pula mereka petunjuk. Lanjut ayatnya. Warabatna ala qulubihim, dan kami meneguhkan kolbu mereka. Lihat saya semuanya. Yang diteguhkan oleh Allah kolbu. Kenapa kolbu? Karena dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku,
Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Qalbul mu'min baitullah. Jadi baitullah yang sebenarnya adalah kolbu. Maka diteguhkan oleh Allah kolbu mereka. Di waktu mereka sudah bangkit. Warobatna ala qulubihim idqamu. Sudah bangkit? Sudah bangkit. Sudah menemukan jati diri? Sudah. Sudah bertemu Tuhannya? Sudah. Sudah beriman? Sudah. Dia sudah mengalami pengalaman itu. Idqamu. Lalu berkata, faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Karena sudah kenal dia bisa berkata begitu. Oh ternyata Tuhanku bukan hanya ada pada diriku. Tapi Tuhanku meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi seluruh langit dan bumi. Sadar. Kesadaran itu dibawa ke dalam kehidupan. Bagaimana mungkin saya menyakiti orang lain? Bagaimana saya menipu orang lain? Bagaimana saya bisa merendahkan orang lain? Karena di semua tubuh-tubuh yang berbeda ini ada Tuhan yang sama, ada energi yang sama yang meliputi diriku. Makanya kesadaran itu membuat dia berkata, qalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Ilahan. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Dia tidak menyuruh Tuhan yang selain Dia karena sudah tahu Dia. Masuk akal? Makanya hadirin saya kasih tahu, sepanjang kita tidak tahu dan kenal pada Dia, kita akan terus menduakan Dia. Makanya coba baca itu yang namanya talbiyah haji, talbiyah umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa nimata laka wal mulk la syarika. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Jadi sebetulnya haji itu adalah berkunjung ke Baitullah agar kita bertemu yang punya rumah. Setelah bertemu kita terbebas dari dosa syirik. Karena kita tidak menduakan Dia lagi. Karena sudah tahu dan kenal kepada Dia. Itulah yang dikatakan di Al-Kahfi ini. Makanya jelas. Lan nad'uwa min dunihi ilahan. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Laqad qulna idza satoto. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Jadi sepanjang seseorang itu belum meniti ke dalam gua, belum bertemu dengan jati dirinya, maka dia akan terus-menerus menyeru Tuhan-Tuhan yang selain Dia. Dan menyeru Tuhan yang selain Dia, kata Quran, sesungguhnya kalau begitu kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kan banyak orang yang mengatakan seolah-olah dia sudah tahu dan kenal, lalu menyebut-nyebut namanya, padahal dia tidak tahu barangnya. Dan itu adalah perkataan yang jauh dari kebenaran. Makanya Tuhan tidak bisa diceritakan, tidak bisa dijelaskan, tetapi Dia bisa ditemui oleh orang yang mau dan merindukannya. Karena Dia sendiri yang berkata di dalam Al-Quran, surat Al-Kabut ayat 5, barang siapa yang berharap jumpa dengan Tuhannya, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Jadi sebetulnya cerita Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua itu hakikatnya adalah cerita pertemuan dengan jati diri. Masuk akal? Masuk akal? Oke, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ayat yang ke-15. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan. Ini kesadaran. Jadi Ashabul Kahfi ini sebelumnya mengakui kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan. Ada pengakuan di ayat ke-15.
Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang? Siapa yang lebih zolim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Jadi karena bingung, kok orang-orang nih ya di sekitar ini tidak memberikan penjelasan yang masuk akal ya, tidak memberikan alasan yang terang ya gitu. Jadi ketika dia mengakui bahwa sebetulnya dia ini menjadikan yang selain dia sebagai Tuhan, dia juga bingung. Bagaimana caranya saya menemukan Tuhan saya yang sebenarnya? Toh di luaran juga sama-sama seperti saya, begitu kira-kira. Paham? Makanya di ayat yang ke-16 dipungkas dengan, dan apabila kamu meninggalkan mereka, siapa mereka? Yang tadi, yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain dia itu karena belum tahu dan kenal. Dan apa yang mereka sembah selain Allah. Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah, dan apabila kamu meninggalkan mereka, tinggalkan mereka tuh yang ngarang-ngarang itu, tinggalkan mereka itu yang menciptakan Tuhan dengan persepsinya itu, tinggalkan itu kata Quran. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka kata Quran, fa'wu ilal kahfi. Carilah tempat berlindung ke dalam gua. Jelas? Jelas? Jadi ada tugas sekarang. Jangan mengikuti mereka yang menyembah Tuhan selain dia, karena mereka tidak tahu. Maka di ayat ini, fa'wu ilal kahfi, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Ayat selanjutnya, yang surlakum rabbukum mirahmati, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu. Dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Jadi segala urusan kamu jadi terpenuhi. Semua dicukupkan oleh dia. Wah, keren. Ini bukan cerita teori loh. Saya cerita pengalaman pribadi saya. Saya sedang meniti ke dalam. Saya bukan cerita omong kosong, bukan cerita bualan. Terasa nggak Bapak Ibu getaran saya? Terasa ke energi saya? Ya, saya bicara dengan energi, saya bicara dengan getaran. Kalau Bapak Ibu bisa merasakan frekuensi saya sekarang, berarti Bapak Ibu punya bakat untuk ke sana. Punya peluang untuk ke sana. Lalu ayat yang ke-17, ayat terakhir kajian kita hari ini, wa tarasyamsa idza tola'at, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit. Jadi ketika kita masuk ke dalam gua itu, matahari terbit. Padahal gua yang diklaim di Yordan tadi, poek, gelap, gak ada mataharinya. Jelas, surat Al-Kahfi tidak cerita tentang gua yang di Yordan. Ini cerita tentang perjalanan ke dalam. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Ini terbitnya dari kanan. Tapi terbenamnya ke sebelah kiri. Masih ingat tadi kanan? Kanan itu rohani. Kiri itu jasmani. Begitu kita fokus pada aspek rohani, matahari terbit dari alam rohani. Dan begitu kita fokus pada alam jasmani, kiri terbenam matahari. Lihat orang-orang yang hanya sibuk dengan perhiasan duniawi. Sibuk dengan cincin, emas, berlian, shadow, baju, semua aksesoris luar, tetapi dia tidak pernah membangun perhiasan di dalam dirinya. Lihat orang-orang yang semacam itu, datar, tandus, tidak memiliki energi apapun, hanya berfokus pada kemewahan duniawi.
Bukan berarti itu tidak butuh, tidak penting. Itu perlu kita. Tetapi masa kita berfokus ke situ terus-menerus? Jadi matahari terbit dari mana? Kanan. Terbenamnya kemana? Ke kiri. Jelas? Oke, lanjut. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Dia sudah menemukan tempat tak terbatas dalam dirinya. Luas tanpa batas. Sudah menemukan al-wasi yang maha luas. Makanya pikirannya luas, batinnya luas, sudut pandangnya luas. Orang yang luas pasti luas. Dan orang yang sempit ilmunya, sempit sudut pandangnya, kerjaannya adalah memvalidasi orang lain. Banyak ya yang menilai saya begini begitu, ya biarkan saja. Ya. Kasihan belum masuk gua Al-Kahfi. Poek mongkleng buta rajin. Ilmunya sempit, merasa paling benar. Enggak apa-apa, ya. Kalau ketemu orang bodoh, "Assalamualaikum." Gitu aja. Kasihan belum pernah pintar. Itu adalah tanda Allah. Ternyata matahari yang terbit di dalam gua itu adalah tanda Allah. Tanda Allah. Maka di Quran surat Ar-Rahman dikatakan, Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain. Beruntunglah mereka yang sudah menemukan dua matahari. Matahari jasmani dan matahari rohani. Matahari yang jasmani di luar untuk pertumbuhan tubuh kita yang jasmani. Matahari yang di dalam untuk pertumbuhan rohani kita. Jasmani dan rohaninya tumbuh seiring sejalan. Tidak ada deadlock. Makanya batin dan lahirnya sehat luar dalam. Keren gak Bapak Ibu? Keren? Ini baru ayat 17 loh. Mau keren lagi? Nah, kita tuntaskan nanti sampai ayat 110. Baru ketemu tuh. Dan kita harus mengalami perjalanan ini. Terasa gak perjalanan ini? Terasa gak ke dalam? Walaupun ini baru secara syariat, tapi perjalanan kita sudah mulai ke dalam. Nah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Ya, mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Disinilah ada istilah waliyan mursidan. Wali itu teman, mursid itu adalah orang yang sudah mencapai kesadaran. Orang yang cerdas, bukan orang yang pintar. Orang yang cerdas. Jadi sebetulnya mursidan itu orang yang cerdas karena dia sudah menemukan yang maha sadar, dia hidupnya penuh dengan kesadaran, mindfulness. Ini yang dibutuhkan pendamping kita. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti bertemu orang ini. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati pun tidak pernah bertemu dengan waliyan mursidan. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang punya keinginan untuk meniti ke dalam diri, melakukan perjalanan ke dalam gua, pasti akan bertemu dengan waliyan mursidan. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.